Halo guys, balik lagi sama gue William di The Lazy Monday. Dan akhirnya kita dapat kesempatan ya untuk nyobain Ryzen 9000 series ya. Atau lebih tepatnya Ryzen 9 9900X ya. Yang gue pegang ini itu 12 core 24 thread ya. Standar untuk lininya 9900, dulu 7900. Kalau yang 16 core 32 thread itu ada 50-nya di belakangnya. Dan untuk base clock itu ada di 4,4 Hz dan juga maksimum boost 5,6 GHz ya. Itu di atas kertas aja lah ya. Terus di atas kertas juga TDP-nya itu tertulis 120 watt. Walaupun pas gue tes sih lebih ya. Karena semakin besar pendingin tentu PBU-nya akan terus nge-push. Walaupun ada hal menarik yang gue temukan di 9000 series ini. Ntar gue akan jelasin. Dan dengan spesifikasi yang 12 core, 24 thread ya tentunya, yang paling menarik ya tentu di sisi productivity ataupun enthusiast ya. Impresi gue pas nyobain ini prosesor juga emang tepat banget lah. Jelas banget, ketara banget kalau market yang dituju itu untuk productivity dan juga enthusiast. Nggak ada biasnya. Tapi di review kali ini, gue nggak akan fokus untuk ngomongin productivity-nya. Karena di sini gue akan menitik beratkan justru ada di gamenya. Kalau seandainya si user, si enthusiast atau si orang yang productivity ini one day atau di satu saat gitu ya, dia akan, gue pengen main game gitu kan. Nah, untuk komparasinya sendiri, gue akan pakai AD-nya, si Ryzen 7800X3D yang rilis di 2023. Dan bisa dibilang memuncaki performa game sampai saat ini ya. Bahkan prosesor lebih mahal pun habis ke bantai-bantai gitu sama dia. Terlebih kalau kalian mainnya tuh ada di 1080 atau resolusi 1440p. Yang dimana biasanya tuh dikejar sama e-sport player gitu. Yang butuh FPS di luar nalar karena ngikutin layarnya kan. Biasa kan kalau e-sport player tuh, kalau kita lihat layarnya tuh memang resolusi 1080. Tapi refresh rate-nya tuh bisa 240 Hz, 360 Hz. Yang paling baru 540 Hz kalau nggak salah. Itu 540 Hz di 1080 aja. Mungkin lu udah butuh 4080 atau 4090 gitu, walaupun kita nggak pernah ngetes. Menarik juga kita bikin build PC, tapi e-sport player gitu fokusnya. Kalau tertarik, komen di bawah. Nah, secara performa productivity ya seperti biasa lah. Ini gue tes pakai Cinebench R23 ya, yang secara performa tentu nggak akan ngalahin Ryzen 9 7950X3D ya, walaupun dia rilis tahun lalu. Karena perlu diingat, prosesor itu tuh 16 core 32 thread ya. Yang kita pegang 9900 ini 12 core 24 thread. Lalu angka untuk 13900K yang gue cantumin di sini itu juga angka yang di awal rilis dan belum terkena yang namanya default profile yang dirilis kemarin-kemarin ini. Jadi itu masih angka yang baru dirilis kemarin. Jadi masih tinggi sekali memang. Lanjut ke V-Ray, itu semuanya tuh masih sesuai lah dengan yang kita harapkan gitu. Dan begitu juga dengan Indigo Bench, di mana angkanya tuh menurut gua ya make sense saja untuk lini produk di angka ini gitu. Tapi yang menarik kalau kita masuk ke bagian gamingnya, dimana kalau kita lihat ya, ini pertama kita ada tes di Far Cry 6, di sini tuh kelihatan banget Ryzen 9 ini tuh udah ngehit limit FPS yang bisa dikeluarin sama si CPU ini. Tapi kalau kita lihat di 7800X3D, lain cerita, karena ternyata GPU yang kita pakai yaitu 4090 masih bisa ngasih 18% FPS lebih untuk resolusi 1080. Begitu juga di 1440 ya. Kalau di 4K sendiri sih ya, sepertinya sih emang udah terbatas dari si GPU-nya. Karena memang perbedaannya nggak terlalu jauh, walaupun ada itu cuma sekitar 3% lah. Kalau kita lihat di Valhalla ya, ini hal yang sama juga terjadi, di mana Ryzen 9 kembali ngehit limitnya dan 7800X3D masih bisa meres FPS-nya sampai tetes terakhir gitu. Dan terparahnya gue lihat tuh ada di Watch Dogs Legion. Di sini perbedaan FPS-nya tuh di 1080 bisa sampai 27% ya. Itu tuh seperempatnya dari Ryzen 9. Parah banget sih ini X3D. Memang si 3D-fication-nya emang game changer banget sih. Di Cyberpunk 2077 juga ya itu ngalamin hal yang sama lah. Apalagi kalau kita ngomongin Cyberpunk 2077. Itu game tuh memang nge-stress test banget untuk GPU dan juga CPU-nya. Itu benar-benar GPU bond sekaligus CPU bond di saat yang sama ya. Karena kalau kita mainin Cyberpunk gitu ya, CPU usage-nya juga lebih tinggi daripada kebanyakan game yang kita tes. Lanjut ke Red Dead Redemption 2. Nah, di sini memang nggak terlalu parah bedanya, tapi kalau diperhatiin 1%-nya di sini ya, kelihatan banget 7800X3D itu lebih rapet sama average-nya. Bener-bener rapet banget. Bahkan ketika gue ngetes, gue mengalami yang namanya existential crisis gitu. Maksud gue ini angkanya bener atau tidak? Karena segitu rapetnya untuk ngomongin average dan juga 1%-nya. Karena lu sama sekali nggak ngerasain stuttering.
Bahkan dari tempat yang kosong sampai ke kotanya, itu bener-bener seamless banget. Gue nggak ngerasain ada stuttering yang bener-bener ngeganggu gameplay gue. Terakhir ada di Metro Exodus, yang ini game sebenarnya biasanya tuh nggak ngasih lihat gelagat kalau CPU-nya ini bisa meres FPS lebih. Tapi di sini justru hal yang sama pun terjadi. Bahkan di Metro Exodus itu bener-bener kayak sesuatu yang nggak bisa dihindari lah. Kalau sih memang teknologi X3D ini itu bener-bener ditujukan untuk gamers. Dan kalau dari benchmark tadi bisa dilihat, kalau untuk ngomongin fokus game itu tentu kita nggak perlu yang namanya prosesor top of the line ya, yang mahal banget tuh nggak perlu untuk ngeluarin potensi maksimum dari sebuah GPU, melainkan ya teknologi 3D V-Cache itu yang emang menjadi sebuah titik terberat dari si prosesor 7800 tadi, yang bisa ngacak-ngacak bahkan yang ada di lini atasnya gitu. Walaupun kalau kita bandingin untuk produktivitas akan terasa sedih ya tentu, karena memang balik lagi 7800 X3D itu kan prosesor 8 core 16 thread ya. Apalagi kalau gue tes pakai After Effects gitu ya, ini gue coba tes scrubbing aja di 9900X, gue bahkan jiper dan gue nggak perlu ngetes lagi 7800X karena ini kenceng banget. Ini scrubbingnya After Effects, lo kalau untuk pengguna After Effects lo tahu scrubbingnya tuh nggak usable. Bener-bener lu nggak bisa ngeliat apa-apa, pixelated semua, dan lu cuma nebak di frame mana lu mau landing, udah gitu aja. Dan di sini, itu scrubbingnya tuh nikmat banget. Bener-bener berasa 24 thread-nya tuh kepake semua. Terus ada IPC uplift-nya juga, itu berasa banget efeknya di After Effects. Dan kalau ngomongin After Effects itu, padahal file yang gue tes itu banyak efeknya juga udah GPU accelerated, dan bahkan beberapa plugin gue hilangkan untuk merendahkan, ya biar nggak terlalu berat lah. Dan ini adalah bagian terbaik dari 9900X. Gue tahu, gue paham, sebenarnya aneh kenapa gue ngetes game dan gue bandingin dengan X3D, itu udah pasti kalah. Tapi itu cuman kayak sekedar lu tahu aja, karena si 9900X ini punya power ya, alias performance to watt-nya itu ya, itu paling terbaik so far kalau gue ngerasain ya. Karena untuk ya walaupun dia tulis 120 watt untuk TDP-nya, sebenarnya itu dia bisa nge-boost sampai 160 watt. Ini gue bisa kasih lihat footage-nya, itu dia nge-boost sampai 160 watt, itu tergantung dari cooling kalian. Bahkan dengan 160 watt dan suhu ada di 60-an derajat, cooler AIO gua, ini gue pakai Enermax yang Leak Max ya kalau nggak salah. Gue agak lupa ini seri apa dan ukurannya 360 mm. Ini bahkan nih AIO barely working sama sekali gitu. Kipasnya juga rendah banget muternya, pumpnya juga rendah juga muternya. Bener-bener ya dia nggak mengeluarkan panas yang segitu tingginya, padahal dia udah menggunakan 160 watt. Dengan performa dan juga jumlah core yang sebanyak itu, gue sih sebenarnya sangat terimpresi ya. Karena dengan penggunaan daya yang sangat efisien kayak sekarang ini, gue bisa ngelihat kalau lu sebenarnya tuh AMD bisa bilang main aman lah dengan si seri 9000 ini. Karena buat kalian yang udah nonton review di channel lain ya, tentunya untuk 9600, 9700, semua tabiatnya sama, di mana suhunya adem, ya, penggunaan dayanya konservatif, yang sebenarnya masih bisa lo lepas ya dengan lo masuk ke PBO, lo naikin curve-nya, lo plus 20, itu tetap masih bisa kayak gitu-gitu, lo tetap bisa overclocking. Cuman memang untuk settingan pabriknya itu bener-bener bisa gue bilang konservatif, tapi tetap ngasih performance yang baik dan bahkan bertambah gitu dari seri sebelumnya. Karena kalau kita inget lagi, AMD di seri 7000 series, gue sekarang masih pakai 7700X ya. Dan itu salah satu prosesor yang bisa dibilang ketika lu colok cooler apapun, PBO-nya akan otomatis ngejar TJ Max-nya dia. Gue tadinya pakai cooler Noctua yang single tower, NH215, inget gue yang Chromax Black. Itu udah dia otomatis langsung ngejar 95 derajat. Gua ganti ke Q60, Height Q60 gua itu yang baru gua pasang. Dia tetap ngejar 95 derajat walaupun memang harus gua akui performanya lebih tinggi. Tapi untuk gua kurang nyaman aja. Akhirnya ujung-ujungnya gua harus ya setting curve-nya lagi, di minus lagi. Jadinya repot. Tapi gua ngelihat settingan out of the box-nya ini bagus banget. Performa yang dikasih tetap menjanjikan, tapi dengan power draw yang rendah banget. Dan untuk kesimpulannya ya, gue bilang prosesor ini, dia udah jelas banget lah, AMD udah jago banget lah untuk ngurusin masalah targetnya ini. Dimana ini udah pasti untuk produktivitas, dan juga untuk entusias. Tapi, untuk gaming sebenarnya nggak jelek. Terlebih kalau lu main di 4K ya, ini nggak akan ada masalah, sama sekali. Karena FPS-nya nggak akan terbottleneck ya, itu lu akan tetap mendapatkan apa yang lu harusnya dapatkan gitu ya. Walaupun ada cuman 2-3%, menurut gua nggak terlalu
berasa banget juga. Karena dengan lu beli prosesor Ryzen 9, nggak mungkin lu juga nge-pair ini dengan GPU 4060 ataupun 7600 ya, kecuali memang ada use case lu yang memang sangat spesifik kali ya. Tapi hampir nggak mungkin, biasanya minimal 4070, 4080, atau kalau lu di AMD 7700, 800, bahkan 900 GRE kemarin juga menarik banget, 7900 GRE. Dan kalau lu pemain game e-sport ya, yang serius banget gitu dengan FPS-nya, dan mau tinggi banget, tentu itu bukan buat kalian. Ryzen 9000 ini yang biasa bukan untuk kalian. Untuk pemain e-sport dan fokus banget sama yang ngomongin FPS, selalu ambil yang ada tulisan X3D di belakangnya. Bahkan di boxnya juga ada tulisan 3D V-Cache. Ya. Karena memang itu doang prosesor yang bisa meres FPS-nya sejadi-jadinya. Bahkan di 9700X pun di beberapa case masih kalah sama prosesor 5800 X3D yang udah keluar bertahun-tahun lalu gitu. Karena jujur aja, gue pribadi masih sering dengar ya dari kalangan pemain-pemain e-sport, mereka masih ngambil Ryzen 9 ketimbang ngambil yang X3D karena yang Ryzen 9 lebih mahal gitu. Ya walaupun nggak salah sih, emang dia lebih mahal, tapi FPS yang lu dapetin nggak akan setinggi dari yang lu dapatkan dari X3D. Jadi menurut gue ambil aja X3D kalau untuk meres FPS habis-habisan. So, segitu aja dari gua untuk reviewnya kali ini. Kalau lu ada pertanyaan, komen aja di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Follow kita juga di Instagram, ada @lazymonday, dan juga kita aktif di TikTok ya, di YouTube Shorts juga. Di TikTok kita bisa dicari The Lazy Shorts ya. Dan kalau lu ada pertanyaan mengenai si 9900 ini, lu bisa tanya di bawah. Gua akan bantu sebisanya, dan gua akan jawab sebisanya. Dan lu juga bisa DM gua di Instagram gua, wi_nko. Segitu aja dari gua. Bye-bye guys.